tes wawasan kebangsaan yang memiliki passing grade sendiri memang punya persyaratan tertentu, ya. Jadi polemik alih status pegawai KPK sebaiknya diakhiri agar KPK bisa terus fokus dengan tugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan masyarakat harus mendukung KPK untuk terus memberantas korupsi. Nah sekarang jadi bingung nih, pecah isunya karena ada tadi polemik soal 75 pegawai atau pegawai KPK yang tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan. Yohanes menilai posisi pegawai KPK ini sama seperti misalnya honorer yang ada di instansi pemerintahan yang memiliki hak yang sama untuk diterima atau tidak menjadi aparatur sipil negara. Dia juga mengatakan tanda tanya besar karena hampir setiap tahun ada penerimaan ASN, banyak honorer yang ikut mengadu nasib, ada yang lolos, ada yang tidak. Tapi mengapa kalau pegawai KPK yang nggak lolos tes dipertanyakan apakah ini memang pelemahan KPK atau tidak? Kemudian ada lagi pendapat dari akademisi Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan Ismail, yang menyebutkan nggak adil ya rasanya kalau 6% pegawai KPK yang tidak lolos TWK di persoalan. Karena prosedur perekrutan ASN memang perlu lewat tes wawasan kebangsaan. Ia juga mengatakan bahwa pegawai KPK yang merasa keberatan atas keputusan tentunya bisa menggugat lewat PT UN dan sebagainya. Nah, di kesempatan berbeda juga ada pendapat dari anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana, meminta agar semua pihak untuk segera mengakhiri isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Eva juga menilai pernyataan Presiden yang tidak atau yang menyebutkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK belum tentu diberhentikan sudah tepat karena bagaimanapun juga yang nggak lolos kan sudah lama mengabdi. Maka semestinya harus tetap menghargai dan memberikan perhatian. Pendengar Trijaya, masalah ini berawal kan sebelumnya lebih dari 1.351 pegawai lembaga KPK ini menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April. Ya, jadi ada 75 orang yang tidak lolos dari 1.351 pegawai. Jadi hanya 6% pendengar Trijaya. Dan ketentuannya tentang pelaksanaan TWK sudah sesuai dengan undang-undang sehingga apapun hasilnya harus dihormati. Ya, ini karena jangan sampai gara-gara hanya 6% pegawai ya KPK yang tidak lolos, TWK menjadi polemik yang berkepanjangan. Oke, ini juga menarik ya karena memang orang terus mengaitkan apakah ini pelemahan KPK atau memang ini SOP yang biasa gitu. Ada tes wawasan kebangsaan yang lolos, banyak juga 75 orang nggak lolos, berarti kan yang lolos 1.200 lebih. Ya pendengar Trijaya, itu yang fakta yang terjadi. Sebelumnya sudah ada berbagai informasi yang beredar di masyarakat dikaitkan juga dengan pelemahan KPK dan faktanya memang 18 Maret sampai 9 April lalu ada tes dari 1.351 pegawai di mana 75 orang tidak lolos dan akhirnya peraturan ini juga diterbitkan oleh Presiden bahwa status pegawai KPK harus tepat waktu yang didasari PP Pemerintahan Pemerintah nomor 41 tahun 2020. Oke, itu dia dari alih status pegawai KPK yang terus jadi polemik sampai hari ini.